Harapan saya sih sebenarnya mari kalau teman-teman yang mungkin ada panggilan ingin menjadi juru bahasa isyarat atau ingin membantu teman-teman tuli, ayo juru bahasa isyarat itu sangat menyenangkan sih sebenarnya. Dengan juru bahasa isyarat itu kita juga banyak bisa belajar, bukan hanya di bidang satu, malah bidang di yang lain. Saya juga jadinya belajar dan mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, mendapatkan teman gitu. Dan saya percaya juga dengan kita membantu teman-teman tuli, juga kita bisa mendorong teman-teman tuli untuk bisa maju dan juga setara. Itu aja sih harapannya. Sangat mulia. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi masih di bincang-bincang tentang profesi-profesi yang ada di dunia kerja bersama NN Talk, Novi dan Nurdin. Dan kita selalu fresh dengan episode-episode baru dengan profesi-profesi yang menarik. Profesi-profesi yang bisa mengundang atau mengundang minat dari teman-teman semua untuk mau berkarir di dalamnya atau yang sekarang lagi mau mematapkan karir. Pilihan apa sih yang cocok buat saya? Atau mau naik level nih kan gitu. Ya, mau naik level. Terus kemudian kita mau apa kalau misalnya ada promosi dan sebagainya, ini diterima atau tidak. Nah, tips-tips yang ada di dalam NN Talk ini bisa menjadi referensi menjadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke. Dan kita masih di mana? Sekarang kita masih di Hotel Ciputra World Surabaya, sebuah hotel bintang 5 yang berada di lokasi strategis atau CBD-nya Surabaya Barat. Dan kita sekarang ada di Executive Lounge-nya. Ada di Executive Lounge di lantai 22. Begitu. Dan kali ini kita ngobrolin apa? Profesi. Sebuah profesi. Biasanya nih ya, kalau misal di televisi ya kan, di insertnya itu yang di kota itu ada yang gini-gini. Nah, profesinya adalah juru bahasa isyarat atau JBI ya kalau JBI, betul. Dan kali ini kita mendapatkan tamu yang dengan senang hati akan sharing tentang profesi ini bersama Kak Yanda Maria Elsera Sinaga. Tapi karena namanya panjang, kita cukup panggil dengan Kak Yanda. Oke. Apa kabar, Mbak Yanda? Sehat, alhamdulillah. Ada yang kelupaan karena nanti ini Kak Yanda ini punya komunitas yang ingin mendengarkan sharing tentang informasi ini. Tentunya sangat berharga kalau kemudian juga saya kalau di YouTube itu ada silakan ditekan, diklik CC ya, tombol CC atau close caption gitu ya, tombol CC atau close caption yang ada di atas atau di bawah YouTube channelnya. Karena di situ nanti akan muncul teksnya di sana. Seperti itu supaya teman-teman yang mungkin tidak bisa mendengarkan obrolan kita secara langsung tetap dapat mengikuti sharing apa sih ini gitu ya. Begitu. Silakan dilanjut. Nah, kenapa sih kok menggeluti sebagai juru bahasa isyarat? Ya kan, karena kan sebenarnya itu kan profesi yang mungkin tidak banyak kali ya di Indonesia kan? Iya, benar. Ya kan, termasuk sekali. Itu kan penerjemah terhadap yang berkebutuhan khusus. Iya enggak? Kenapa? Sebenarnya sih untuk diceritakan ini awalnya juga bukan seperti bukan suatu
cita-cita, karena kan kita nggak tahu dulu kalau juru bahasa isyarat Betul. bisa menjadi suatu profesi. Nah, jadi diawali dari suatu dulu ada lembaga di kampus yaitu Pusat Studi Layanan Disabilitas. Nah, saya tertarik tuh ingin menjadi seorang volunteer. Pusat Pelayanan Disabilitas. Pusat Studi Layanan Disabilitas ya di Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang. Iya, benar sekali. Jadi karena ketertarikan saya dalam dunia sosial, saya ingin sekali nih jadi volunteer di dalamnya. Nah, disitulah pertama kali saya juga bisa bertemu dengan seluruh teman-teman disabilitas. Ternyata teman-teman disabilitas itu bukan cuma satu ragam, ternyata sangat beragam. Nah, ada juga disabilitas netra, ada juga daksa, ada juga intelektual, dan juga khususnya teman-teman tuli. Nah, disitulah awalnya pertama saya ketemu dengan teman-teman disabilitas, dan saya baru juga mengenal tentang dunia bahasa isyarat di situ karena ketemu dengan teman-teman tuli. Daksa itu tuli bukan? Daksa itu bukan, itu tunadaksa untuk yang kursi roda biasanya. Kalau yang teman-teman tuli itu yang Tetap tidak tuli ya? tidak Tetap bisa tuli ya? mendengar, iya, Tuli ya? benar. Oke. Iya. Nah, berarti kan ketika sebelum proses di sosial itu, Anda nggak bisa sama sekali bahasa isyarat itu. Awalnya belum bisa, belum. Jurusan apa kuliahnya waktu itu? Jadi dulu jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian. Pertanian. Iya, benar sekali. Harusnya kan bercocok tanam ya. Benar Iya sekali. kan, mengurusi bisnis hasil dari panenan Panen, kan. ya, Kalau, benar sekali. bisnis agribisnis, Agribisnis. kan seperti itu kan. Iya, gitu. benar sekali. Nah, berarti kan nggak ada background sama sekali untuk mempelajarin itu dan Iya. terjun di situ. Iya, Jadi karena benar. tadi tertarik ke Pusat Studi jadi volunteer, Jadi terus akhirnya volunteer. belajar. Iya, benar Belajar sekali. mulai dari situ. Mulai dari situ dan mulai dari nol, benar-benar dari nol di situ. Gitu. Iya. Nah itu prosesnya gimana sih kok misalnya orang belajar nulis itu kan ada ABCDE-nya gitu Iya. ya. Atau Ada orang alfabetnya. orang ngaji itu kan juga ada alif bataknya gitu kan, ada A I U E-nya. Iya. Nah, kalau ini tuh gimana? Prinsip dasarnya itu seperti apa? Kalau untuk saya pribadi dulu, setiap orang mungkin sekarang perkembangan pembelajarannya beragam ya. Kalau sekarang mungkin ada juga yang diawali dengan ekspresi ataupun dengan langsung dengan gestur. Tapi kalau saya dulu berawal dari abjadnya dulu sih sebenarnya belajarnya. abjadnya begitu? Iya. Jadi yang mengajarkan Jadi itu harus teman alfabetnya tuli. Ada alfabetnya ada. Nah, itu yang diajarkan oleh teman tuli. Jadi gurunya itu ada teman tuli. Nah, jadi teman tuli yang mengajarkan. Akhirnya di situ mulailah saya. Nyambungnya gimana? Nah. Kita nggak denger. Iya. Jadi teman-teman tuli itu ibaratnya jadi guru, dia juga dibantu juru bahasa isyarat. Nah, saya jadi pesertanya di saat itu. Nah, jadi karena di sana saya belajar karena PSLD ketika membuka volunteer, dia juga memberikan pelatihan kurang lebih 2 hari tentang masalah bahasa isyarat dan juga tentang dunia disabilitas. Nah, saya belajar dasarnya dan memahami bahasa isyarat dasar. Tapi pada prosesnya sebenarnya nggak langsung hafal sih sebenarnya. Tapi kita emang harus terjun langsung dan berkomunikasi langsung dengan teman-teman itu. Jadi karena itu yang membuat saya terbiasa. Jadi sebenarnya bisa itu karena terbiasa sih sebenarnya. Iya. Berarti harus berinteraksi terus kan? Karena Iya, misalnya betul. gini, kayak kita misalnya berbahasa Inggris kan, Iya. gitu kan. Beberapa waktu kita tidak menggunakan itu akan ada beberapa vocab yang hilang kan gitu loh. Benar. Nggak lancar lah Ya, jadinya. Iya, Lancar, betul gitu sekali. kan. Tapi kan begini ya, kalau saya melihat kalau misalnya abjad itu kan menjadi terlalu banyak ketika menjadi kayak sebuah bacaan gitu kan, Iya. menjadi kata, kalimat itu kan Iya. panjang sekali. Iya. Itu apakah bukan satu kalimat atau satu kata diwakili dengan gerakan tertentu, nggak begitu? Jadi biasanya kalau kita yang mungkin masih awam atau masih awal belajar, pasti abjadnya dulu yang dipahami untuk bisa bertanya langsung sama teman-temannya, teman-teman yang lebih paham bahasa isyarat. Contoh, saya sudah paham nih isyarat kalau kucing gitu kan. Nah, kucing itu dengan abjadnya KUCING. Nah, saya akan mengisarkan dengan abjad, mereka akan kasih tahu oh isyarat kucing itu seperti ini gitu. Nah, jadi dari situ jadi saya ketika bertanya kepada teman-teman ingin menggali lebih banyak Tentang kucing? kosa isyarat itu, saya akan mengisyaratkan dengan abjad. Saya akan kasih tahu apa ini meja, MEJA. Oh, dia akan ngasih tahu isyaratnya meja seperti apa. Jadi benar-benar proses sih. Kayak Tapi gitu. seragam ya, maksudnya di luar Itu negeri, standar ya? di dalam negeri itu standar ya. Misalnya
apa gerakan apa mewakili apa itu standar ya? Kalau untuk bahasa isyarat di luar negeri juga ada bahasa isyarat tersendiri, di Amerika ada sendiri, di Hong Kong ada sendiri. Kalau Indonesia nih kita bilangnya kita bahasa isyaratnya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Itu pun juga sebenarnya di Jadi Bisindo. base-nya dari bahasa Indonesia. Iya. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia dan yang berarti kayak bahasa asing ya, bahasa asing isyarat gitu. Bahasa isyarat asing. Bahasa isyarat asing bahasa ya. khusus untuk Indonesia. Ini khusus bahasa isyarat tapi untuk Indonesia. di luar negeri juga ada sendiri, masing-masing negara juga Tapi beda ya? Beda, Beda. sangat beda sekali. Oke, jadi misalnya kita di sini bercerita apa dengan bahasa isyarat, Iya. apa yang kita ceritakan di luar negeri misalnya di Amerika belum tentu, Belum tentu sama. isyarat. Belum. Tapi kelebihan dari bahasa isyarat ini, ketika kita ketemu dengan teman-teman tuli dari luar, contohnya dari Amerika, dia tetap bisa memahami karena kita menggunakan gestur dan ekspresi. Jadi contohnya kan kita ngasih tahu ekspresi kita, saya lapar. Pasti ekspresi itu akan mengekspresikan kalau aduh lapar. Nah, mereka mungkin agak sedikit berbeda, tapi pasti ada ekspresi yang membuat mereka paham nih. Jadi ada general Ada, expression ya. Itu yang membuat mereka walaupun kita berbeda, walaupun contoh itu diterjemahkan dengan bahasa Inggris, kalau Bisindo dengan bahasa Indonesia, tapi bisa lebih cepat dipahami. Jadi banyak teman tuli ketika ketemu dengan tuli dari luar, itu masih bisa beradaptasi. Saya haus. Gitu. Ya benar. Gitu Itu minum kayak gitu kan pasti minum gini. ibaratnya gesturnya itu Ya, akan gesturnya. gelas ke bagian mulut gitu kan. Karena kan emang Kalau haus gestur gini. kita seperti ini ya, benar sekali kayak gitu. Kalau gini bingung dia. Dia sakit hati. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, profesi ini itu kalau mungkin sudah tahu ada berapa jumlahnya kalau misalnya saat sekarang Di ini Indonesia di ini? Indonesia. Sebenarnya masih sangat terbatas ya. Iya. Saya juga belum terlalu detail bisa menjelaskan, tapi kalau kita biasa menginformasikan dari jumlah teman-teman tuli yang sangat banyak sekali di Indonesia, itu hanya sekedar 2% juru bahasa isyarat yang bisa menaungi teman-teman yang ibaratnya tuli itu. Ibaratnya yang harusnya balance, contohnya satu orang bisa mendampingin satu juru bahasa, tapi ternyata 2% aja juru bahasa isyarat dibandingkan dengan jumlah tulinya. Tapi secara datanya Kecil banget. Idealnya kan paling nggak 10% kali ya. Nah, itu. Kan 10 satu kan gitu ya. Satu. Iya, benar sekali. Masih kecil sekali ya. Nah, Kecil Mbak, sekali. Iya. menariknya menjadi seorang JP itu apa sih sehingga Mbak Yanda tertarik itu? Sebenarnya sih awalnya saya ini juga bisa sampai akhirnya bisa isyarat dan terus bisa sampai sekarang bisa bahasa isyarat karena dulu tuh kebutuhan tuli itu kan sangat terbatas. Jadi ibaratnya mereka selalu minta tolong, tapi tidak ada yang bisa. Jadi saya tuh merasa, oh kenapa sih ketika kita bisa membantu kok kita nggak mau bantu gitu. Jadi terpanggil ya? Terpanggil, benar sekali. Jadi karena terpanggil, ya udah selagi aku bisa. Dulu tuh kebetulan memang saya waktu itu lagi skripsi dan banyak waktu kosong. Kenapa sih nggak menggunakan waktu itu untuk hal yang bermanfaat? Awalnya seperti itu. Tapi ya itu memang benar-benar dulu benar-benar volunteer ya. Saya tidak tahu kalau akhirnya bisa menjadi suatu profesi. Tapi berjalannya waktu ketika saya udah lulus dan saya bingung apakah saya mencari pekerjaan ini, mencari pekerjaan yang lain gitu. Ternyata memang banyak sekali panggilan. Jadi sebelum saya mencari pekerjaan, banyak sekali yang menawarkan pekerjaan. Nah, jadi Ya, saya masih berpikir 2%. benar sekali. Jadi saya berpikir, ya kenapa saya harus mencari kalau ada yang mencari, ada yang ibaratnya memberikan gitu kan. Jadi saya sebenarnya lebih ke mencari kesempatan apa yang ada aja untuk bisa saya manfaatkan, dan kebetulan saya juga merasa JBI ini ya enjoy sih. Jadi passion benar sekali. Jadi kayak saya merasa awalnya volunteer dan saya bekerja sekarang menjadi profesi ini, saya merasa menikmati. Saya merasa walaupun kadang kerja saya merasa tidak seperti bekerja gitu. Jadi itu kan yang lebih enak ya, enjoy ya kalau kita nikmatin seperti itu. Jadi bekerja itu dengan menyenangkan. Benar sekali. Biasanya juga kan informal ya. Iya, benar sekali. Nah, ini apakah sebagai freelancer ataukah pekerjaan bisa sebagai JPI ya? Di institusi tertentu tuh gimana sih? Kalau saya sendiri freelancer, tapi saya bergabung di beberapa ada lembaga dan ada juga beberapa sekolah yang merekrut kita dalam bentuk kontrak seperti itu. Oh, sebagai guru ya? Saya sih tetap guru, tetap teman-teman tuli. Jadi ada guru dan saya tetap jadi juru bahasa isyaratnya. Nah gitu. Jadi ada beberapa yang kontrak, ada juga beberapa yang mungkin freelancer, tergantung kebutuhan dari institusi yang membutuhkan juru bahasa seperti itu. Akses itu biasanya seperti itu.
Selain media apa visual ya, televisi. Nah, yang menggunakan jasa JPE itu apa aja sih biasanya? Biasanya sih saya juga karena sering banget via online, banyak sekali juga sekarang institusi pemerintahan ataupun mungkin komunitas yang mungkin mendorong inklusif ya. Inklusif itu kan artinya akses untuk semua. Betul. Berarti semua orang bisa menikmati ataupun bisa mendapatkan informasi dari komunitas itu ataupun seminar contoh seperti itu. Banyak sekali mereka memberikan akses untuk teman-teman tuli karena harapannya informasi tentang apa ya, baik tentang berita apapun itu bisa diterima. Jadi mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan informasi sih. Jadi saya juga sering mendapatkan dari lembaga komunitas yang ingin inklusi itu tadi sih. Ya. Nah, jadi sekarang kan memang pemerintah juga mempermudah untuk bagi disabilitas untuk mendapatkan akses, kan termasuk yang tuli ini kan untuk mendapatkan informasi itu ya, sehingga peluang sebagai JPE juga semakin terbuka. Semakin terbuka, iya. Oke, karena kayak tempo hari saya tuh kebetulan terlibat dalam satu event pemerintahan provinsi. Nah, itu disiarkan secara streaming. Nah, secara streaming kan, live streaming. Kemudian di sisi itu tuh ada green screen, ya kan? Iya, benar green sekali. screen, kemudian si JPI-nya itu di depannya green screen sambil gini-gini. Jadi si pemberi materinya, yang seminar atau pidato dari gubernur atau apa itu diterjemahkan di situ, gitu loh. Nah, itu juga bisa seperti itu ya ternyata kan. Gitu. Sampai saya bingung, ini kan streaming, masa harus pakai JPI kan gitu loh. Oh iya Pak, harus pakai JPI untuk biar semua dapat informasi, termasuk yang disabilitas tuli. Yang tuli bisa mendapatkan. Iya, benar sekali. Mereka kan dulu hanya televisi aja, streaming pun juga seperti webinar itu sekarang. Webinar banyak sekali. Oke. Itu kalau bahasa Inggris itu kan ada levelingnya gitu ya. Terus atau kalau dikatakan lulus dengan tingkat atau TOEFL tertentu, nah itu dikatakan mahir atau apa. Ini ada pengklasifikasian begitu nggak? Kalau untuk biasanya kan teman-teman tuli sebagai guru itu yang membuat suatu materinya sendiri, karena emang belum ada paten sih terkait masalah kelas itu. Tergantung lembaga yang ibaratnya ada sekarang di Indonesia ini, Pusbisindo itu biasa mengajarkan bahasa isyarat untuk teman-teman ataupun siapa yang mau mendaftar. Nah, mereka yang membuat level. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Tapi itu sendiri setiap beberapa lembaga itu mempunyai level sendiri. Iya, contoh level dasarnya 1, 2 itu jadi sebenarnya ada nasional standar gak ada? Belum secara nasional. Jadi memang bentuk dari lembaga itu sendiri yang membentuk dan membuat ininya. Nah, itu paling canggih atau paling mahir itu kalau bisa advance apa? Itu? Sebenarnya kalau untuk di lembaga sih, itu juga setiap daerah sekarang masih proses penyebaran ya. Lembaga itu masih berkembang pelan-pelan. Pertama Jakarta ya pastinya, itu sudah sampai di level 4 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau di level 4 berarti materinya lebih berat dan juga lebih banyak kosa isyarat yang akan diajarkan oleh gurunya seperti itu. Tapi kalau di daerah gitu, contohnya Jawa Timurnya kan baru buka Pusbisindonya itu masih level 1. Nanti ketika sudah banyak yang tertarik akan dibuka level 2 karena yang bisa masuk level 2 kan dari level 1 seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Cuman sebenarnya kalau penentuan dia bisa dibilang profesional sama tidak itu juga tergantung juga dari penilaian teman-teman tuli itu sendiri sih. Jadi teman-teman tuli kuratornya itu teman-teman tuli sendiri. Iya. Mudah tidak memahami maksudnya gitu. Iya, benar. Ayo PNSP ini gimana coba? Iya, seperti itu. Ya, Mbak, yang gini, itu seperti lembaga kursus ya berarti ya? Atau gimana? Ada beberapa lembaga kursus, ada juga beberapa lembaga yang membuka untuk jasa juru bahasa isyarat. Sebenarnya kalau untuk pengajaran bahasa isyaratnya di lembaga, tapi kalau untuk kita bisa mendapatkan akses ataupun mencari juru bahasa, ada juga lembaga yang memberikan akses, contohnya yang mau order juru bahasa melalui pusat layanan, ada pusat layanan sendiri. Kak Mbaknya gitu. dulu belajarnya di mana? Saya sebenarnya juga by proses sih Pak. Jadi saya awalnya proses itu gimana?
belajar sendiri gitu kan, atau ada mentornya, atau di lembaga kursus tertentu, atau di Binsindo tadi itu? Kalau saya sih bisa bilang prosesnya itu karena saya punya teman tuli itu sendiri. Saya sering banget ibaratnya kumpul sama mereka, ibaratnya ngobrol, kita main. Ya saya menganggap mereka sama seperti teman-teman yang non disabilitas, cuman hanya berbeda dalam hal komunikasi. Jadi saya ketika punya teman tuli, dia meminta tolong, dia mengajak main, saya ya oke. Jadi belajarnya juga proses ketika saya ketemu sama teman tuli itu sendiri. Tapi ada teorinya tuh Mbak? Nah, untuk teorinya itu ketika kita sudah jadi juru bahasa, akhirnya ketemu teori konsep dari bahasa isyaratnya ada juga. Itu yang lebih dalam lagi ketika ngomongin linguistik. Kalau untuk belajarnya, kalau saya pengen belajar itu di mana? Kalau untuk belajarnya lebih dalam, tetap ke kelas bahasa isyarat itu nanti proses juga. Contohnya level 1 tadi masih diajarkannya dasar sekali ya, Binsindo ataupun lembaga lain. Di Surabaya gitu di mana? Kalau mau les, mau kursus nih? Kok Surabaya ada dari komunitas yang bisa. Komunitas dia, kalau contohnya komunitas membuka kelas, bisa dari komunitas atau Binsindo. Binsindo itu lebih ke Jawa Timur juga, jadi bisa kebuka untuk semua orang. Ada yang secara reguler dia menyelenggarakan begitu? Ada. Oh, itu di mana sekretariatnya Binsindo? Binsindo dia langsung via ini sih Instagram, jadi langsung kontak sama adminnya saja sih. Nggak ada kelas khusus gitu, offline class gitu atau gimana, atau online class? Kalau online class sudah ada, Pak. Tapi kalau seandainya kata offline ini katanya masih direncanakan mungkin di batch selanjutnya nih. Kalau batch sebelumnya ini masih online class, ya yang Binsindo sih. Iya. Mbak, apakah profesi ini bisa menjadi suatu pegangan untuk masa depan atau gimana nggak? Kalau saya pribadi sih berpikir bisa saja sih, karena menurut saya untuk sekarang kan pemerintah juga sudah ibaratnya memberikan kita ini harus setara seperti itu ya, antara baik tuli ataupun disabilitas, semua tetap harus bisa setara. Bahkan saya ada informasi kalau seandainya kata perusahaan negeri harus minimal dari jumlah karyawan harus memberikan 1% ataupun swasta ya 2%, kalau swasta 1% seperti itu. Berarti kan di sini sudah ada kesadaran ya dari pemerintah untuk bisa kita membuat melibatkan teman-teman disabilitas setara gitu. Kalau menurut saya sih ini bisa keberlanjutan dan bisa jadi ini nanti akan jadi bisa diminati atau bisa jadi kelas bahasa isyarat juga untuk teman orang baik sekolah ataupun mungkin kampus yang ingin memberikan tambahan mata kuliah ataupun mungkin tambahan ekskul untuk sekolah-sekolah. Ini juga jadi ekskul itu jadi menarik sekali. Gitu sih. Dan bisa menjadi satu profesi sih. Betul, iya. Mbak Yanda karena ini jumlahnya kan masih sedikit, iya, 2%. Besar banget gitu. Berarti kalau 2% kan Mbak Yanda dibutuhkan di mana-mana dong. Iyalah, masih antri tuh. Ya nggak Mbak? Ya disyukuri saja. Kita sesuai rezeki. Kadang-kadang kita juga dapat di mana itu juga kadang-kadang karena tergantung relasi juga sama ini sih. Itu sih. Nah, ketika belajar itu sebenarnya kalau misalnya saya mau belajar, itu tantangan terbesarnya apa kita? Maksudnya kan ini kita belajar sesuatu yang agak sulit gitu ya, dan baru terus dengan saya nggak tahu lah, butuh kesabaran saya mikir begitulah. Ataukah misalnya di usia tertentu itu akan lebih susah belajar daripada usia masih muda kan gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya dulu awal-awal merasa sangat berat ya. Saya berpikir mana mungkin nih bisa menghafal dengan banyak kosa isyarat seperti sekarang. Tapi memang karena mungkin saya merasa juga nggak tahu ya, kalau saya nginget-inget kemarin-kemarin kok bisa sih saya jadi juru bahasa juga kadang-kadang nggak sampai kepikiran gitu. Karena saya awal-awal belajar pelatihan sampai selesai itu kayak lupa semua gitu. Karena saya merasa, waduh kemampuan pengingat saya ini kayaknya sulit nih ya. Cuman karena mungkin kayak terpanggil, saya ngerasa ada tuntutan, saya punya teman yang memang harus dibantu. Jadi kayak rasanya awalnya terpaksa, tapi jadinya dia punya motivasi untuk membantu temannya motivasi itu. Kalau kita kan nggak punya motivasi untuk membantu teman. Ya seperti itu sih. Dorongannya kuatnya di situ. Iya benar Pak.
Jadi dorongan di situ juga membuat saya kayak, oh harus nih terpaksa untuk belajar. Dikit-dikit saya ketika ketemu dengan teman-teman, saya akan bertanya seperti itu. Cuman kalau untuk tadi yang ditanyakan Ibu terkait masalah tantangan ya, ketika belajar. Kadang ini sekarang saya ini sering sekali dapat job konteksnya itu beragam gitu. Nah kalau contohnya konteksnya terkait webinar terkait hukum. Saya berarti harus memahami bahasa hukum bagaimana. Karena kita kan tidak hanya menerjemahkan, tapi kita juga menerjemahkan itu tidak hanya langsung menerjemahkan, tapi kita harus berpikir dulu untuk bisa mengubah apa yang kita dengar untuk kita gerakan gitu. Nah, jadi mengolah itu kan. Benar. Jadi bahasa yang kedokteran. Nah, betul. Itu juga kedokteran. Contohnya pernah saya juga ada terkait webinar terkait kedokteran, sosialisasi tentang bagaimana sih untuk bisa merawat kesehatan gigi dan sebagainya. Nah itu kita juga harus paham juga bagaimana, apalagi bahasa-bahasa kedokteran yang mungkin ternyata saya sendiri belum belum paham benar. Jadi itu tantangan sebenarnya buat teman-teman juru bahasa. Sedangkan di luar negeri juru bahasa itu sistemnya per bidang. Jadi ada juru bahasa isyarat khusus hukum, khusus kedokteran, betul. Ada khusus contohnya psikolog, contohnya. Tapi di Indonesia karena masih terbatas kita umum gitu. Jadi kita bisa untuk semua. Susah ya. Webinar psikologi itu kan juga dengan susah kan. Benar sekali. Kognitif ya, bingung mana. Kognitif. Atropobia. Benar sekali. Harus berpikir. Kalau misalnya pembicara webinar bisa menerjemahkan dalam bahasa yang umum kan lebih enak. Lebih enak. Enggak kan gitu susah karena merasa bahwa audiensnya juga sama-sama psikolognya kan gitu loh. Gitu. Ternyata audiensnya ada audiens yang lain kan gitu, bukan sekedar psikolog, ternyata ada juga yang tuli itu kan. Tapi ada lagi nggak kira-kira tantangannya tadi selain ya itu tadi mungkin butuh ketelatenan gitu ya, sehingga dikalahkan dengan keinginan menolong teman tadi, terus kemudian tadi itu bahasa-bahasa tertentu yang istilah-istilah tertentu yang agak sulit gitu karena bukan bidang kita. Ada lagi nggak? Biasanya ketika ada project gitu kan, mengundang teman-teman tuli dari beda daerah, kita harus beradaptasi dulu dengan teman tuli daerah tersebut. Karena memang kita juga gak bisa bilang semua teman-teman tuli itu mempunyai kemampuan yang sama. Sebenarnya sama halnya kayak orang non disabilitas ya, beragam ya. Ada orang yang mungkin yang benar-benar pintar sekali, ada yang mungkin dia harus perlu pengulangan untuk bisa memahami. Jadi kita juga harus beradaptasi, kita lihat, oh yang akan kita juru bahasakan ini dia mungkin belum memahami maksud terkait konteks yang ini. Jadi kita harus mengenali dulu, kita harus coba untuk menyampaikan dengan pelan. Kadang kita juga perlu catatan untuk nanti ketika sesinya selesai kita akan memberikan kesimpulan. Ibaratnya diskusi sih. Jadi tadi itu kamu paham tidak? Kalau nggak paham saya akan membantu lagi. Ada pertanyaan gitu. Jadi kita akan khusus, atau kalau perlu kita minta dari narasumbernya untuk bisa nih, boleh nggak minta tolong tambahan gitu, karena mungkin yang di sini kurang paham gitu. Jadi memang tantangannya seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan job bertemu dengan teman-teman tuli yang saya belum pernah temui gitu, saya mencoba untuk kenal dulu, saya coba untuk beradaptasi. Itu juga kadang tantangan. Terus tingkat pemahamannya seperti apa? Benar sekali, benar. Dan karakternya juga beda-beda. Karakternya kan? berbeda-beda. Misalnya antara Jawa Timur aja lah kan gitu kan. Antara kota satu yang lain juga bisa jadi berbeda, benar sekali. Kemampuannya beda, dia juga pendidikannya dari mana juga kita bisa bilang. Contohnya dia teman tuli dari kampus kadang lebih cepat memahaminya ketika backgroundnya, benar sekali Pak. Jadi kita juga harus melihat seperti itu. Wis nggak sih dong? Waduh. Banyak yang mereka belajar tuh di kelompok usia berapa yang belajar itu? Kalau secara saya sering bantu juru bahasa waktu kelas, kebanyakan sih memang kuliah dari lulus SMA kebanyakan. Jadi habis lulus SMA, orang kerja ataupun kuliah itu sangat tertarik. Atau biasanya yang juga ketika dalam kerjaan dia ketemu dengan teman tuli, dia merasa ada panggilan untuk belajar. Contoh, dokter tersebut ingin belajar loh, kenapa nih dokter pengen belajar, ternyata saya pernah nih punya pasien tuli tapi saya nggak bisa nih komunikasinya, sakitnya di mana, jadi kan terhambat di sini atau di sini ya itu. Jadi karena mereka pernah ketemu pas contohnya dia bekerja di bagian pelayanan,
Lah pas komunikasi nggak bisa, akhirnya dia merasa oh itu pernah pengalaman itu buat dia akhirnya terdorong untuk belajar. Biasanya seperti itu sih. Iya, benar ya. Nah itu kan kalau misalnya kita dengar nih dengan istilah-istilah yang baru gitu, kita sering dengar anak-anak ngomong ini misalnya flexing, ghosting yang kayak berarti gitu. harus updating ya terkait dengan hal itu ya. Yes. Nah, terus menjelaskan istilah-istilah baru flexing, ghosting gitu tuh gimana caranya? Kan updating itu. Kalau seandainya kata contohnya lagi webinar atau lagi pelatihan, kadang kita minta tolong, kalau kita pribadi JBI kan juga belum tentu bisa memahami semua konteks bahasa baru. Tapi memang kita dituntut untuk terus belajar. Tapi ketika kita memang dalam pelatihan dan kita benar-benar tidak tahu, kita berusaha untuk minta untuk narasumbernya bisa nggak menjelaskan. Karena memang teman-teman ini yang tidak paham dan dia bertanya kepada kita, sebenarnya kita lebih baik bertanya kepada narasumbernya. Atau narasumbernya harus memberikan materi dulu ke juru JPI-nya. Kalau saya pribadi pengalaman, kita lebih minta untuk materi, maksudnya diberikan dulu materinya ke memang, JPI. iya, seperti itu. Jadi membaca dulu ya Pak. Iya. Ya, kalau misalnya ada yang tidak paham ditanyakan dulu. Ditanyakan. Semacam pembicara kedua gitu ya. Iya. Jadi Karena dia harus menyampaikan. Menyampaikan. Betul, jadi bener. baca dulu materinya kan. Kalau misalnya ada beberapa kalimat tidak pahamin, tanya ya. berarti Tanya, ke- betul. Iya, kalau misalnya langsung live gitu bingung juga kan. Kadang langsung bingung benar. Oke. Iya. Ini kan sebenarnya profesi ini menjadi jawaban titik cerah gitu buat teman-teman yang tuli ya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang tuli itu supaya dapat akses bahwa mereka kalau ini dengan yang juru bahasa JPI. isyarat itu mereka bisa mengenal di mana atau tahu di mana, minta tolongnya kemana gitu. Itukah apakah setiap orang itu sekarang sudah cukup tahu untuk itu, teman-teman yang tuli itu? Kalau biasanya teman-teman tuli yang sudah aktif, sudah di kampus yang memang butuh akses ketika kuliah, butuh akses untuk bisa mendapatkan ilmu ya dari dosen seperti itu. Kadang mereka minta untuk lingkungan, contohnya komunitas tersebut ada yang volunteer. Mereka biasa mendorong volunteernya seperti itu. Ayo dong bantu saya sebisanya saja gitu. Jadi beberapa teman-teman yang memang merasa sangat butuh informasi, contoh dia mau datang ke bank gini, saya nggak bisa nih komunikasi dengan pelayan dari banknya, mungkin bisa nih kamu bantu jadi dampingi seperti itu. Jadi memang itu semua dari masing-masing tulinya sih yang harus berani sama harus lebih ke inisiatif juga proaktif, karena memang dari situ dia juga bisa mendapatkan akses. Kalau dia meminta tolong kamu aja yang ambilkan, berarti kan dia tidak produktif, nggak belajar. Benar sekali. Ada kemauan itu sih. Jadi juga kita juga penting sih mendorong teman-teman tuli untuk bisa juga berani maju, berani tampil kayak gitu. Iya. Mbak Yanda dulu belajar berapa lama Mbak? Sebenarnya saya dari 2016 kurang lebih November itu sampai sekarang, tapi untuk akhirnya tampil itu kurang lebih 4 bulan sih. Itu diminta untuk bantu juru bahasa waktu ada briefing ataupun mau persiapan acara, saya menjuru bahasa isyarat kan karena memang tidak ada juru bahasa isyarat lagi waktu itu. Jadi terpaksa jadi juru bahasa isyarat dan padahal kosa isyarat saya juga masih terbatas. Ya kurang lebih 4 bulan itu udah berani sih, karena terpaksa tapi 4 bulan terpaksa. Iya. Ya karena motivasi cukup tinggi karena tadi itu pertama terpaksa, terus ada temen yang memang butuh dibantu kan, gitu. Istilahnya orang dekat yang butuh dibantu kan untuk itu, sehingga Anda merasa punya panggilan dan terpanggil untuk itu. Dan awalnya tidak tahu bahwa itu bisa jadi suatu profesi. Ya akhirnya sekarang menggeluti dan menghasilkan kan, bahwa sebenarnya profesi itu kan ternyata ada profesi tidak harus di kantor kan. JPI itu juga suatu profesi yang mungkin tidak banyak, bahkan memang tidak banyak yang menggelutinya kan. Baru 2% dari total jumlah orang tuli yang ada di Indonesia. Dan itu masih terbuka kan untuk profesi tersebut, sehingga kalau Anda memang tertarik untuk di profesi JPI bisa belajar di mana sih? Bisindo ya? Bisa Pusbisindo kalau untuk kelasnya, atau di komunitas-komunitas terdekat sih. Komunitas itu ya? Terdekat. Komunitas itu ada informasinya di mana? Apakah ada IG-nya atau apanya? Kalau untuk di Surabaya ini ada komunitas Kartu Surabaya dan juga ada Tiba. Komunitas Kartu Surabaya sama Tiba. Tiba itu TIBA. TIBA. Ada IG-nya nggak? Ada. Apa? Kalau untuk Kartu Surabaya, kalau Tiba Surabaya.
Oke, atau bisa juga Surabaya. Atau bisa juga di organisasi Gerkatin. Gerkatin ada di Surabaya, Sidoarjo, di daerah-daerah lain juga ada beberapa yang sudah didirikan organisasi Gerkatin. Semakin banyak ya berarti ya? Iya, semakin banyak. Dan sekarang kan kayak conference kayak gitu kan juga supaya teman-teman yang tuli itu juga bisa ngikutin apa sih yang diperbincangkan gitu kan secara makronya. Itu semakin kayak dibutuhkan. gitu. Jadi jadwalnya juga semakin padat ya Mbak Yanda ini kan, jadwal padat banget. Padat. Anda booking berapa lama? Lama, batal berkali-kali. Makanya kan. Jadi itu profesi yang menarik sebenarnya kan gitu, jadwalnya Mbak Yanda aja padatnya minta ampun, sehingga Bu Novi untuk booking aja sampai 2 bulan. Iya, lebih dari 2 bulan satu. Ya. Oke Mbak Yanda, keren sekali profesinya, selain profesi yang bisa menjadi apa ya, betul-betul menghasilkan, juga punya manfaat kan gitu loh kan. Profesi bukannya menghasilkan untuk kepentingan kita saja kan, tapi ternyata juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini setengah sosial sih ini berarti. Ada ini harapan yang disampaikan sehingga lebih banyak lagi orang yang mau belajar. Bisa disampaikan coba. Harapan saya sih sebenarnya mari kalau teman-teman yang mungkin ada panggilan ingin menjadi juru bahasa isyarat atau ingin membantu teman-teman tuli, ayo juru bahasa isyarat itu sangat menyenangkan sih sebenarnya. Dengan juru bahasa isyarat itu kita juga banyak bisa belajar, bukan hanya di bidang satu, malah bidang di yang lain. Saya juga jadinya belajar dan mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, mendapatkan teman gitu. Jadi saya berharap teman-teman semua yang mungkin tertarik atau ingin belajar, ayo, sangat banyak loh manfaatnya, dan nggak hanya cuma untuk membantu teman tuli. Mungkin dengan kita menggunakan bahasa isyarat ini juga bisa saling berkomunikasi lebih mudah. Dengan jarak jauh kita bisa berkomunikasi, di tempat mungkin yang di tempat yang ramai kita sulit untuk berkomunikasi dengan suara, kita bisa juga berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Itu aja sih, dan saya percaya juga dengan kita membantu teman-teman tuli juga kita bisa mendorong teman-teman tuli untuk bisa maju dan juga setara. Itu aja sih harapan. Ya. Itu ya Entalkers episode kali ini dengan Mbak Yanda, suatu profesi yang menarik ya kan, juru bahasa isyarat, bahwa interpreter bukannya interpreter bahasa yang dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, tapi juga bahasa isyarat. Jadi semoga juga bisa jadi suatu pilihan profesi ya Bu Novi ya. Iya. Itu ya Bu Novi ya. Iya. Thank you ya Mbak Yanda, sukses terus untuk Mbak Yanda dan untuk komunitasnya dan juga para disabilitas. Semoga makin nambah ini makin ya. nambah profesi JPI-nya. Dan thank you juga untuk Ciptrawat Hotel Surabaya. Ya Bu Novi ya. Jadi ini sekarang kita ada di business launch-nya di lantai 22. Jadi ini bisa jadi apa ya, tempat untuk meeting mungkin ya. Iya, untuk meeting, betul. Ini cozy. Iya, cozy banget. Dan cukup tenang, ya. Jadi itu, dan yang pasti Anda sudah tahu bahwa Ciptrawat Hotel Surabaya dari Majen Sungkono, lokasinya sangat oke sekali karena dekat di mana-mana, ada mall-nya juga, kemudian ada apartemen ya Bu Novi ya. Nah, ketika Anda ada acara meeting point di sini, keluarga Anda juga bisa jalan-jalan di mall-nya, atau Anda bisa staycation di sini juga dekat dari pintu tol, ya. Iya. Oke, gitu. Entalkers, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa share episode ini karena apa, ini profesi yang menarik ya. Iya, iya. Dan jangan lupa juga like dulu, terus subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya setiap kali update di hari Jumat, teman-teman akan langsung mendapatkan notifikasi. Iya. Itu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya atau materi dari kami berdua. Sampai jumpa.